Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran PJOK kelas 6 pada materi variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar, khususnya dalam permainan bola basket. Tentunya masih bersama saya, Bapak B. Simbolon, guru PJOK di SD Negeri 10, Lumban Suhi-Suhi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola basket. Yang kedua adalah mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola basket. Sebelum kita masuk ke materi bola basket, tentunya kita harus memahami dulu apa itu gerak dasar. Setiap gerakan yang kita lakukan, dimanapun kita berada, bagaimanapun kita melakukannya, itu kita sebut dengan gerak dasar. Jadi gerak dasar itu adalah suatu pola gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan yang sederhana hingga kemampuan gerak yang lebih kompleks. Gerak dasar itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotor, yang kedua gerak dasar non-lokomotor, yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan berpindah tempat. Misalnya berjalan, berlari, melompat, merangkak, bisa berguling, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan suatu gerakan dan posisi atau letak tubuh kita berpindah, itu kita sebut dengan gerak dasar lokomotor. Yang kedua adalah gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Dengan kata lain, gerakan itu kita lakukan di tempat di mana kita berdiri atau duduk. Apa kira-kira contohnya? Contohnya adalah menekuk, memutar, menggeleng, dan mengayun. Selanjutnya adalah gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan objek atau menggunakan alat. Apa itu contohnya? Menendang bola, melempar dan menangkap bola, memukul kasti, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke permainan. Permainan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah permainan bola besar dan permainan bola kecil. Permainan bola besar merupakan permainan bola dengan menggunakan bola berukuran besar. Jadi permainan ini dibedakan berdasarkan ukuran bola yang digunakan. Apa itu contohnya? Bola basket, sepak bola, bola voli, futsal, dan lain-lain. Kemudian permainan bola kecil. Permainan bola kecil adalah permainan bola dengan menggunakan bola berukuran kecil. Apa contohnya? Tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, kasti, rounders, keepers, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke permainan bola basket. Permainan bola basket adalah sebuah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Dimainkan dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai dengan tujuan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan menghindari keranjang sendiri agar tidak kemasukan bola. Oke, kita lanjutkan. Variasi dan kombinasi gerak dasar. Variasi itu adalah jenis atau macam. Jenis atau macam. Kemudian kombinasi ini adalah gabungan dari 2 atau lebih. Apapun itu, begitu digabung 2 atau lebih, kita sebut dengan kombinasi. Oke,
Selanjutnya, mari kita lihat variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket. Yang pertama, kita coba gerak dasar lokomotor dan gerak dasar manipulatif. Lokomotor tadi artinya berpindah tempat, manipulatif artinya menggunakan alat. Oke, contoh yang pertama adalah melangkah dan melempar bola ke keranjang. Oke, kita melangkah, kalau yang namanya melangkah bisa berjalan, bisa berlari. Melangkah, kemudian melempar bola ke dalam keranjang. Melangkah itu kita sebut dengan lokomotor, melempar bola kita sebut dengan manipulatif. Kemudian melangkah, melompat, dan melempar bola ke keranjang. Oke, dalam misalnya ketika bermain, kita melangkah, kemudian kita melompat, dan melempar bola ke dalam keranjang. Oke, yang ketiga adalah berjalan, berlari, dan menangkap bola. Bisa sambil berjalan, sambil berlari, menangkap bola, atau melempar bola, kurang lebih sama. Oke, kita lihat variasi dan kombinasi yang kedua, yaitu manipulatif dan lokomotor. Manipulatif tadi menggunakan alat, lokomotor tadi berpindah tempat. Oke, contoh yang pertama adalah memantul-mantulkan bola dengan tangan kanan dan kiri sambil berlari. Oke, memantul-mantulkan bola dengan tangan kanan dan tangan kiri sambil berlari. Contoh yang kedua adalah memantulkan bola rendah dan bola tinggi sambil berlari. Kurang lebih perbedaannya kalau di yang pertama tadi adalah dengan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi divariasikan, bisa tangan kanan, tangan kiri diganti. Kalau yang ini bolanya bola rendah. Rendah maksudnya bola dipantulkan dekat dengan lantai. Kemudian kalau dia bola tinggi dipantulkan lebih tinggi dari yang tadi. Oke. Yang ketiga adalah variasi melempar dan menangkap bola sambil berjalan atau berlari. Oke. Jadi kalau gerakan ini bisa dilakukan secara berpasangan. Kalau ada melempar berarti kan ada yang menangkap. Ada yang menangkap berarti ada yang melempar. Oke, kurang lebih seperti itu. Variasi dan kombinasi gerak dasar yang ketiga adalah manipulatif dan non-lokomotor. Yang pertama adalah menekuk, melempar bola kemudian menekuk tangan. Lempar bola kemudian menekuk tangan dan kembali ke posisi semula. Yang kedua adalah memantulkan bola rendah sambil menekuk lutut. Memantulkan bola tadi kita sebut dengan manipulatif, sementara menekuk lutut adalah non-lokomotor. Yang ketiga adalah menangkap bola dan menekuk siku. Ketika kita menangkap bola menggunakan kedua tangan kita, maka supaya tangan kita tidak sakit, kita harus menarik atau menekuk siku kita supaya tekanan bola itu tidak mencederai tangan kita. Oke, selanjutnya kita sampai ke tugas mandiri. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kalian diminta untuk melakukan tugas mandiri yang harus kalian lakukan di rumah, yaitu adalah gerak, berjalan, dan atau berlari. Maksudnya bisa berjalan, bisa berlari, kemudian melempar bola ke dalam keranjang yang sudah dimodifikasi. Ya, apanya yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah bisa bolanya, bisa keranjangnya. Bola yang kita gunakan bisa dengan bola basket, bisa dengan menggunakan bola sepak, bisa dengan menggunakan bola plastik. Kalau tidak ada lagi, kita juga bisa membuat kertas atau plastik menjadi seperti berbentuk bola. Kemudian keranjangnya juga bisa kita modifikasi. Misalnya kita menggunakan ember atau keranjang, kita letakkan di atas meja atau kita gantung di dinding atau di pohon atau di mana saja yang tersedia di lingkungan rumah kita. Jadi gerakan ini harus kalian lakukan dan jangan lupa sertakan videonya, kirimkan di grup WA kita. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Horas.